Di ruang rapat megah di pusat Jakarta itu, Dewi berdiri dengan wajah pucat di samping pria yang dipilih keluarganya, tangannya gemetar saat pena menyentuh kertas kontrak pernikahan yang akan menyegel kesepakatan bisnis besar. Tapi aku, Rina, mendorong pintu masuk dengan langkah tegas, memegang map dokumen rahasia yang bukan hanya akan mengubah nasib perusahaan, tapi juga mengungkap rahasia cinta kami yang selama ini tersembunyi. Semua mata langsung tertuju padaku. Pak Budi, ayah Dewi, bangkit dari kursi dengan marah, sementara calon suami Dewi, Andi, putra mitra bisnis utama, hanya bisa melongo. Dewi menatapku dengan mata yang penuh campuran ketakutan dan harapan yang rapuh. Aku tidak datang untuk menonton. Aku datang untuk mengubah segalanya. 2 tahun lalu, di kampus Universitas Indonesia, kami bertemu pertama kali dalam seminar strategi bisnis. Dewi adalah putri tunggal pemilik Grup Surya, perusahaan properti besar yang sedang goyah karena utang bank. Aku adalah Rina Wijaya, analis muda di Irma Konsultasi Saingan yang sedang naik daun. Pertemuan itu seharusnya biasa saja, tapi saat diskusi berlangsung, mata kami saling bertemu dan sesuatu yang tak terucapkan langsung terasa. Malam itu, di kai kecil dekat kampus, kami berbicara hingga larut. Dewi menceritakan tekanan menjadi anak tunggal, aku berbagi mimpi membangun kerajaan bisnis sendiri tanpa bergantung pada siapapun. Kami mulai saling mencari. Pertemuan rahasia di apartemenku di Sudirman, pesan malam yang dihapus segera, pelukan yang selalu terasa seperti pencurian. Di Indonesia, cinta seperti kami bukanlah sesuatu yang bisa diumbar. Keluarga Dewi Konserati, ayahnya punya koneksi politik tinggi, dan satu skandal bisa menghancurkan imperium mereka. Aku mengerti itu. Aku juga punya ambisi sendiri. Irmaku sedang menargetkan akuisisi Grup Surya yang sedang kesulitan. Tapi cinta kami lebih kuat daripada itu. Atau begitulah yang kupikir. Sampai 6 bulan lalu, saat Pak Budi mengumumkan rencana merger dengan grup Andira milik keluarga Andi. Syaratnya sederhana, Dewi harus menikah dengan Andi untuk mengikat kesepakatan itu. Utang grup Surya sudah mencapai ratusan miliar, dan hanya merger ini yang bisa menyelamatkan mereka dari kebangkrutan. Dewi menangis di pelukanku malam itu. Aku tidak bisa menolak, Rina. Ayah bilang ini satu-satunya jalan. Aku diam saja, tapi di dalam dada, api ambisi dan cinta mulai bertabrakan. Aku mulai merencanakan. Aku menggali data internal grup Surya melalui kontak lama, menemukan bukti bahwa Pak Budi telah memanipulasi laporan keuangan untuk menutupi kerugian. Dan sekarang, di ruang rapat ini, aku membuka map itu. Mengganggu, Pak Budi. Tapi sebelum kontrak ini ditandatangani, ada perjanjian lain yang harus dibahas. Suaraku tenang tapi setiap kata seperti pisau. Dewi menatapku, bibirnya bergetar. Aku tahu saat itu, apapun yang terjadi selanjutnya, tidak ada jalan kembali. Cinta kami dan ambisi kami baru saja bertemu di medan perang yang sama. Pak Budi mengepalkan tangan. Apa maksudmu, Rina? Ini acara keluarga dan bisnis. Aku tersenyum tipis, meletakkan dokumen di meja. Ini bukan sekadar bisnis lagi, Pak. Ini tentang kebenaran. Dewi menunduk, air mata mulai jatuh. Aku merasakan sakit di dada, tapi aku tidak boleh mundur. Setiap langkah maju selalu punya harga. Dan hari ini, harga itu baru saja dimulai. Ruangan menjadi hening seketika. Andi, pria bertubuh tegap dengan jas mahal, melirik Dewi dengan bingung. Siapa perempuan ini? Tanyanya pelan. Pak Budi melangkah mendekat, suaranya rendah tapi mengancam. Rina Wijaya, kau bekerja untuk Irma yang kami tolak kerjasamanya. Keluar sekarang juga sebelum aku panggil security. Tapi aku tidak bergerak.
Aku menatap Dewi langsung, mata kami bertemu dalam diam yang penuh arti. Dia tahu apa yang ada di dokumen itu. Dia tahu aku bisa menghancurkan ayahnya dalam hitungan menit. Aku membuka halaman pertama. Menurut data ini, Grup Surya telah menyembunyikan kerugian operasional sebesar 250 miliar rupiah dalam 2 tahun terakhir. Merger dengan Grup Andira bukan solusi, tapi hanya menunda ledakan. Tapi aku punya tawaran lain. Aku menyerahkan salinan ke Pak Budi. Tawaran dari Irmaku, akuisi penuh dengan nilai yang lebih tinggi, tapi dengan syarat Dewi tetap di posisi eksekusi dan tidak ada pernikahan paksa. Tentu saja, ada syarat tersembunyi yang hanya aku dan Dewi pahami. Pak Budi membaca cepat, wajahnya memerah. Ini pemerasan. Andi ikut berdiri. Kau tidak punya hak ikut campur urusan keluarga kami. Dewi akhirnya angkat suara, suaranya lemah tapi tegas. Ayah, mungkin kita harus dengar dulu. Itu kalimat pertama yang dia ucapkan padaku secara tidak langsung di depan semua orang. Hatiku bergetar. Di luar, hujan deras mulai turun di Jakarta, seolah langit ikut menangis. Malam setelah pertemuan itu, aku menunggu Dewi di apartemenku. Dia datang jam 2 pagi, mata bengkak. Kau gila, Rina. Ayah hampir stroke tadi. Aku memeluknya erat, mencium keningnya. Aku tidak bisa diam saja melihatmu dikorbankan demi bisnis. Kami duduk di sofa, tangan kami saling genggam. Dewi menceritakan bagaimana ayahnya mengancam akan memutus hubungan jika dia menolak pernikahan. Aku mencintaimu, tapi aku juga mencintai keluargaku, katanya sambil menangis. Kata-kata itu seperti pisau. Aku tahu saat itu aku harus membuat pilihan. Irmaku sedang menunggu laporan lengkap dariku. Jika aku serahkan bukti manipulasi keuangan ke otoritas, Grup Surya akan hancur, dan aku akan naik pangkat cepat. Tapi Dewi akan kehilangan segalanya. Berikan aku waktu seminggu, pintanya. Aku mengangguk, tapi di dalam, aku sudah mulai menyusun langkah berikutnya. Cinta dan ambisi tidak bisa hidup berdampingan selamanya. Salah satu harus mati. Hari-hari berikutnya penuh ketegangan. Pak Budi mengadakan pertemuan darurat dengan Dewan Direksi. Andi mulai menelepon Dewi setiap hari, mencoba membujuk. Aku diam-diam bertemu dengan kontak politik di Senayan, menawarkan informasi yang bisa membuat ayah Dewi kehilangan dukungan. Setiap malam, Dewi datang ke apartemenku, kami berpelukan tanpa kata banyak, hanya menikmati kehangatan yang mungkin sebentar lagi hilang. Jangan tinggalkan aku, bisiknya suatu malam. Aku tidak menjawab. Karena aku tidak tahu apakah aku bisa menepati janji itu. Seminggu berlalu seperti badai. Pak Budi akhirnya setuju bertemu denganku secara pribadi di kantornya di Menara Surya. Dewi dilarang ikut. Kau pikir kau siapa, Rina? Berani mengancam keluarga kami, katanya begitu aku duduk. Aku meletakkan map lain di meja. Saya bukan ancaman, Pak. Saya tawaran. Irma, saya siap suntik modal 300 miliar tanpa syarat pernikahan. Tapi Dewi harus tetap memimpin DC Properti, dan saya ingin kursi di Dewan. Pak Budi tertawa sinis. Kau ingin kekuasaan atas putriku juga? Aku tidak menjawab langsung. Malam sebelumnya, Dewi dan aku bertengkar hebat. Kau menggunakan aku sebagai alat, katanya sambil menangis. Aku balas, aku melindungimu. Tapi kami berdua tahu itu bohong. Aku juga melindungi ambisiku sendiri. Pertemuan itu berakhir tanpa kesepakatan. Tapi saat aku keluar, Dewi menunggu di lobi. Kami naik lift bersama, diam di lantai bawah, dia menarik tanganku ke mobilnya. Aku sudah bilang ayah bahwa aku tidak mau menikah dengan Andi. Aku bilang aku mencintai orang lain.
Jantungku berhenti. Kau bilang apa? Dewi menatapku dengan mata penuh tekad. Aku bilang yang sebenarnya. Tentang kita. Itu keputusan terberani yang pernah dia ambil. Tapi juga yang paling berbahaya. Malam itu berita mulai menyebar di kalangan elite bisnis Jakarta. Seseorang dari kantor Pak Budi bocorkan rumor bahwa putrinya tidak normal. Telepon Dewi tidak berhenti berdering. Aku terpaksa mengaktifkan tim per-Irmaku untuk meredam. Tapi kerusakan sudah terjadi. Andi mengancam akan membatalkan merger sepenuhnya. Saham grup Surya anjlok 15% dalam sehari. Dewi duduk di apartemenku memeluk lutut. Aku sudah hancurkan keluargaku demi kita. Aku memeluknya dari belakang. Kita akan bangun yang baru. Tapi di dalam hati, aku tahu harga yang harus dibayar baru saja dimulai. Keesokan harinya, ayah Dewi datang ke apartemenku. Dia tidak marah. Dia hanya lelah. Ambil perusahaan ini, Rina. Tapi kembalikan putriku padaku. Aku menolak. Saya tidak bisa mengembalikan sesuatu yang tidak pernah hilang, Pak. Dewi punya hak memilih. Saat dia pergi, aku melihat Dewi menangis di kamar. Pilihan yang dia buat telah memutus tali keluarga. Dan aku mulai merasa bersalah. Tapi ambisi masih berbisik di telingaku, ini kesempatanmu naik. 2 bulan kemudian, situasi semakin runyam. Grup Surya resmi diambang kebangkrutan. Pak Budi terpaksa menjual aset kecil untuk bayar utang. Andi mundur sepenuhnya, membawa serta koneksi politiknya. Dewi pindah ke apartemenku secara permanen, tapi kami hampir tidak bicara. Setiap malam dia menatap oto keluarga lama, air mata mengalir diam. Aku bekerja keras di Irma, mempersiapkan proposal akuisisi resmi. Suatu sore, Dewi menerima telepon dari ibunya. Ibu sakit, Dew. Ayah bilang kalau kau pulang sekarang, semua akan dimakan. Dewi menatapku dengan mata penuh luka. Aku harus pergi, Rina. Aku tidak menahan. Aku tahu ini ujian. Malam itu sendirian, aku membuka laptop dan mengirim email ke Dewan Direksi Irma, proposal akuisisi siap. Sertakan klausul Dewi Surya tidak boleh kembali ke posisi eksekutif. Aku menekan send sebelum sempat berubah pikiran. Keesokan paginya, Dewi kembali dengan wajah pucat. Ibu meminta aku menikah dengan Andi lagi. Katanya itu satu-satunya cara selamatkan keluarga. Aku diam-diam melanjutkan, aku tolak. Tapi ayah bilang kalau aku tetap denganmu, dia akan umumkan ke media bahwa aku lesbian. Ancaman itu seperti bom. Di Indonesia, itu bukan hanya skandal bisnis, tapi bisa menghancurkan hidup kami berdua. Aku membuat keputusan dingin. Aku hubungi jurnalis teman di media besar. Ada cerita besar tentang grup Surya dan putrinya. Tapi sebelum berita keluar, Dewi tahu. Dia berdiri di depanku malam itu. Kau yang bocorkan. Suaranya dingin. Aku tidak bohong. Aku harus lindungi kita. Dia menamparku. Lindungi dirimu maksudmu. Dia pergi membawa tas, pintu dibanting keras. Aku duduk sendirian, pipi panas. Cinta kami retak. Tapi Irmaku berhasil dapatkan kesepakatan akuisisi dengan harga rendah. Aku dipromosikan menjadi direktur muda termuda. Di luar jendela, lampu Jakarta berkelap-kelip seperti biasa, tidak peduli berapa banyak hati yang hancur di bawahnya. 6 bulan berlalu. Grup Surya kini menjadi bagian dari Irmaku. Aku duduk di kursi direktur yang dulu diimpikan. Tapi setiap rapat, aku melihat kursi kosong yang seharusnya untuk Dewi. Dia menghilang. Nomornya tidak aktif. Aku dengar dari mantan karyawan bahwa dia pindah ke Surabaya,
bekerja di perusahaan kecil milik teman. Suatu hari, aku terbang ke Surabaya untuk meeting. Di lobi hotel, aku melihatnya. Dewi berdiri di sana, rambut pendek baru, mata masih sama. Kami saling pandang lama. "Rina," katanya pelan. Kami bicara di kai kecil. Dia cerita hidupnya sekarang tenang, tidak ada tekanan keluarga lagi. Ayahnya sudah pensiun, perusahaan dijual. "Aku bahagia meski tanpa kamu," katanya. Aku merasa sakit. Aku cerita tentang promosi, tapi suaraku terdengar hampa. Malam itu kami kembali ke hotelku. Kami tidak bicara banyak. Hanya pelukan lama, air mata yang jatuh. "Aku masih mencintaimu," bisikku. Dia mengangguk. "Tapi cinta kita terlalu mahal, Rina." Keesokan harinya, aku kembali ke Jakarta dengan hati kosong. Di bandara, aku terima email dari Dewi, "Terima kasih telah berjuang untuk kita. Tapi kali ini, aku pilih damai." Aku hapus email itu. Ambisi telah menang. Tapi kemenangan terasa pahit. Sekarang, setahun kemudian, aku berdiri di balkon apartemen baru di kawasan elite Jakarta. Perusahaan berkembang pesat. Namaku disebut-sebut sebagai salah satu wanita paling berpengaruh di bisnis Indonesia. Tapi setiap malam, aku masih membuka oto lama kami berdua di Bali, tersenyum tanpa beban. Dewi menikah dengan pria biasa di Surabaya tahun lalu. Aku dengar dari teman. Pernikahan itu hanya untuk menenangkan keluarga, tapi dia bahagia. Aku tidak pernah menikah. Aku tidak bisa. Cinta kami meninggalkan luka yang terlalu dalam. Aku membuat keputusan demi bertahan, demi naik. Setiap langkah maju memang meninggalkan bekas yang tak bisa dihapus. Apakah benar bahwa dalam dunia bisnis Indonesia, cinta lesbian harus selalu dikorbankan demi ambisi, atau justru ada jalan lain yang lebih manusiawi? Benarkah atau salah?